Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Berapa orang yang tidak hadir? Satu. Oke, kalau begitu yang hadir hari ini silakan mengisi daftar hadir ya. Di link yang sudah Ibu bagikan di grup. Silakan langsung dibuka. Baik, Bu. Langsung dibuka. Sudah dikirim semua daftar hadirnya? Sudah. Ya. Baik, kalau begitu Ibu minta tolong satu orang untuk memimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran hari ini ya. Mbak Alisa silakan. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Alisa. Baik, kalau begitu pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah mempelajari mengenai teks resensi. Ada yang masih ingat apa itu teks resensi? Ada yang masih ingat? Coba dibuka kembali bukunya mengenai teks resensi. Apa sih teks resensi itu? Saya punya Jenis tulisan yang berisi pemikiran dan pendapatmu tentang suatu karya. Contohnya buku, film, novel, dan lainnya. Ya, tepat sekali. Jadi teks resensi adalah sebuah tulisan yang berisi pemikiran atau pendapat mengenai sebuah karya. Nah, karya itu bisa novel, cerpen, buku, film, dan lain sebagainya ya. Kalau begitu kalian sudah bisa ya, sudah paham mengenai teks resensi. Coba sekarang kalian buka link yang sudah dibagikan. Di situ itu ada 5 soal mengenai teks resensi. Silakan kalian jawab untuk kita mengingat-ingat kembali mengenai materi sebelumnya. Silakan dibuka di grup ya. Dijawab dengan pilihan yang tepat. Ibu beri waktu 10 menit, cukup apa tidak? Cukup ya. Cukup. Ya silakan, langsung dikerjakan. Sudah? Sudah selesai semua? Sudah. Kalau begitu, sudah dikirimkan ya? Sudah. Kira-kira kalian bisa menjawab semua? Bisa. Ada yang ditanyakan tidak? Atau ada sebentar? Tidak ada. Kalau begitu, jika sudah mengetahui mengenai teks resensi, hari ini kita akan melanjutkan pada pembelajaran berikutnya, yaitu mengenai materi debat. Ada yang tahu apa itu debat? Kalian semua pasti sudah pernah mendengar ya mengenai debat? Sudah. Apa sih debat itu? Sudah. Ayo, debat adalah Kalau menurut pendapat saya yaitu mempertanggungjawabkan argumen dengan topik yang bisa diambil seperti politik dan lainnya, Bu. mempertanggungjawabkan argumen. Ada yang lain? Ya, silakan. Ini coba dari teks yang berisi tentang membahas suatu topik dengan sudut pandang yang berbeda. Ya, benar. Jadi, saya simpulkan ya, debat itu adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan memberikan alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing pihak. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas mengenai debat, sini gua akan menjelaskan mengenai tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yaitu nantinya peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan, isu, sudut pandang, argumen, pameran, sikap,
jadi ditulis di situ adalah opsional ya, tergantung pada pelaksanaan debat kalian nanti. Nah, tujuan debat ini apa sih? Jadi tujuan debat ini agar masing-masing tim dapat memberikan pendapat lawan dengan argumen atau bukti yang relevan, sehingga lawan menyetujui pendapat kelompoknya. Fokus dari debat ini adalah untuk mempertahankan argumen masing-masing kelompok dengan memberikan atau dengan berdasarkan data dan fakta yang sudah diperoleh oleh kelompok tersebut. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks debat. Ada berapa kaidah kebahasaan teks debat? Ada berapa di situ? 2. Nah, yang pertama Menggunakan bahasa baku. Yang kedua Menggunakan kata denotatif. ya. Jadi kaidah kebahasaan teks debat itu ada 2. Yang pertama menggunakan bahasa baku. Yang menggunakan bahasa baku ini maksudnya teks debat ditulis dengan menggunakan bahasa baku, dengan menggunakan standar dan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian yang kedua menggunakan kata denotatif. Kata denotatif itu maksudnya debat itu ditulis dengan menggunakan makna yang sebenarnya. Itu ya. Selanjutnya ada tata cara debat. Tata cara debat ada 5, yaitu yang pertama ada apa? Pembukaan oleh moderator. Pembukaan. Kemudian yang kedua ada apa? Penyampaian pernyataan topik. Penyampaian pernyataan topik. Yang ketiga ada apa? Pelaksanaan debat. Yang keempat Simpulan. dan yang terakhir Penutup. penutup. Nah, jadi itu tadi ya tata cara pelaksanaan debat, yaitu pertama pembukaan yang dilakukan oleh moderator. Kemudian kalau moderator membuka sesi debat tersebut, yaitu ada penyampaian topik atau mosi. Yang ketiga yaitu pelaksanaan debat. Yang keempat melakukan simpulan dan yang terakhir penutup. Nah, unsur-unsur debat ada berapa? Ada 3. Ada 3. Apa saja? Mosi. Yang pertama mosi. Yang kedua apa? Tim debat. Debat. Dan yang ketiga ada siapa? Partisipan. Ada yang tahu partisipan itu terdiri dari siapa saja? Ada yang tahu partisipan terdiri dari siapa saja? Ya, audiens. Terus apa lagi? Notulen. Ya, benar sekali. Notulen. Terus siapa lagi? Juri. Ya, satu lagi siapa? Moderator. Benar sekali. Jadi partisipan itu terdiri dari moderator, audiens, juri, dan terakhir notulen. Kemudian, nah ini ada contoh debat ya. Sudah ibu share linknya di grup. Nanti bisa kalian lihat ya di HP sendiri. Silakan dibuka. Silakan dibuka. Silakan kalian simak dan kalian cermati ya debat itu. Karena setelah ini kalian akan melakukan pelaksanaan debat. Ya, jadi silakan dicermati. Nanti jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan.
Silakan disimak ya. Nah, sudah semua ya? Sudah. Oke, dari contoh yang sudah ada di YouTube tadi, ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita melakukan debat atau kalian melakukan debat, ada yang ditanyakan? Tidak ada, berarti sudah paham semua ya? Ya. Oke, kalau gitu Ibu mau membentuk kelompok dengan 3 kelompok dengan beranggotakan 2 orang. Jadi masing-masing kelompok itu nanti ada 2 orang. Oke, paham ya? Bisa dengan teman di sebelahnya ya, kita mempersingkat waktu. Nanti Mbak Citra dan Mbak Aul mau tim apa? Tim kontra. Tim kontra. Terus itu Mbak Isa dengan Mbak Ame mau tim pro. Tim pro. Kalau begitu Amel dan Ana nanti tim 3 ya, kelompok 3. Kelompok 3 nanti Ibu minta tolong 1 perwakilan menjadi moderator dan 1 perwakilan lagi menjadi notulen. Silakan bisa kalian diskusikan siapa yang mau jadi notulen. Mosi atau topik yang akan kalian perdebatkan nanti yaitu mengenai penggunaan bahasa asing pada kehidupan sehari-hari bisa mempengaruhi rasa nasionalisme zaman sekarang. Jadi Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian mempelajari mengenai mosi tersebut. Silakan. Sudah siap? Sudah. Oke. Kalian silakan perhatikan ini sebentar. Nah, di sini Ibu sudah menggambar tentang nanti posisi kalian saat berdebat ya. Ada yang tahu di posisi pertama ini, di posisi nomor 1 ini posisinya siapa? Moderator. Dan di posisi 2, 3 ini posisinya siapa? Tim kontra. Tim kontra. Posisi 4, 5? Tim pro. Kemudian yang paling belakang? Notulen. Baik, kalau begitu silakan kalian bentuk seperti ini ya posisinya. Silakan maju. Sebelum Ibu memulai, untuk kalian mempersilakan juga, Ibu ada aturan dan tata cara pelaksanaan debat ini, yaitu nanti tim akan diberi waktu untuk memperkenalkan diri selama 1 sampai 3 menit setelah moderator memutuskan di mana yang pro dan kontra. Karena tadi sudah diputuskan ya yang mana tim pro dan kontra, maka itu sudah tidak usah. Kemudian diikuti dengan pembacaan tata tertib, sistem berlangsungnya debat dan waktu dalam pelaksanaan debat oleh moderator. Kemudian pembacaan mosi akan dilakukan oleh moderator. Kemudian kedua tim, baik tim pro dan tim kontra itu akan menyampaikan argumentasi masing-masing. Nah, mengenai mosi yang sudah tersedia. Kemudian ketika satu tim menyampaikan argumentasi, maka tim lain, moderator atau notulen itu tidak boleh memberikan interupsi. Jadi biarkan tim yang memberikan argumentasi menyelesaikan argumentasinya, baru nanti jika kalian ingin menyanggah, baru kalian boleh menyanggah. Itu ya. Kemudian argumentasi yang diberikan oleh masing-masing tim tidak boleh menyimpang dari tema mosi, harus sesuai fakta yang akurat dan dikemas secara logis. Kemudian yang terakhir, kegiatan debat ini diakhiri dengan pengambilan kesimpulan oleh notulen. Jadi nanti silakan notulen mencatat jalannya diskusi atau jalannya debat nanti. Kemudian di akhir setelah selesai memberikan kesimpulan mengenai debat ini ya. Jadi, sudah siap ya? Sudah. Jadi kalau begitu waktu dan tempat Ibu silakan.
Setiap tim memperkenalkan diri selama 1 menit. Lalu pernyataan topik. Setiap tim menyampaikan argumentasinya terhadap pernyataan topik selama 2 menit. Selanjutnya dilakukan debat selama 5 menit. Nah, untuk yang sekarang silakan kedua tim untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, dari tim pro ada saya Isabella Neva dan rekan saya Amelia Dianra ini. Saya dari tim kontra, nama saya Citra Damayanti dengan partner saya Aulia Putri. Nah, terima kasih sudah memperkenalkan diri. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian pernyataan topik dari kedua tim. Kelompok pro setuju dengan pembahasan ini karena di dalam pembiasaan atau penggunaan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari itu bisa menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme akan bahasa sendiri. Jadi penggunaan dalam sehari-hari bahasa asing itu sudah melenceng dari Sumpah Pemuda yang ketiga, yaitu kami putra putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi dengan adanya kasus penggunaan bahasa asing dalam sehari-hari, tentu saja itu sudah menjadi titik awal hilangnya identitas diri dari bangsa ini. Jadi silakan untuk argumennya untuk tim kontra. Semoga bisa disampaikan. Kami tidak setuju jika penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari. Hal itu menunjukkan kurangnya moderator, saya bisa memperkuat Mbak Lisa? Ya, Mbak Lisa boleh disampaikan dong. Baik, kami tim pro ya, kami dari tim pro. Kenapa penggunaan bahasa asing menjadi faktor berkurangnya rasa nasionalisme? Karena kita lihat sendiri nasionalnya, faktanya kita sudah banyak artis-artis yang sekarang menggunakan bahasa Inggris. Mereka nggak hanya dari bahasanya, bahkan dari kultur berpakaiannya atau budayanya, mereka lebih ke barat-baratan, dan mereka juga meninggalkan ciri khas bangsa Indonesia itu sendiri. Itu moderator. Terima kasih. izin menyanggah moderator. Kalau menurut saya jangan meragukan rasa nasionalisme. Kenapa? Karena mereka hanya tahu setelah para pahlawan melakukan pembelaan untuk kemerdekaan. Dengan adanya bahasa asing, kita itu dapat mengikuti perkembangan dunia ini. Kita tidak menjadi negara yang tertinggal, pertama. Yang kedua, di era globalisasi seperti sekarang sangat penting jika kita mampu menguasai bahasa asing sehingga meminimalisir kesalahpahaman mengenai budaya asing. Baik, waktunya sudah habis untuk debat pada hari ini. Terima kasih untuk kedua tim. Saya bisa menambahkan sebentar, Bu Moderator. Kalau waktunya sudah habis, maaf apabila Sebentar saja tidak bisa. tidak bisa. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu silakan Mapulen untuk menyampaikan kesimpulan pada debat hari ini. Baik, kesimpulannya yaitu menggunakanlah bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari karena kita berkomunikasi dengan orang Indonesia agar rasa nasionalisme terhadap bahasa Indonesia tidak berkurang dan kuasai bahasa asing agar tidak ketinggalan zaman. Untuk menjaga bahasa Indonesia agar tidak ada pengaruh terhadap bahasa asing, maka diperlukan yang pertama yaitu sikap kesetiaan berbahasa Indonesia, yang kedua sikap kebanggaan bahasa Indonesia. Baik, terima kasih kepada Mapulen. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, tepuk tangan dulu dong kita semua. Silakan kembali ke waktunya masing-masing ya. Oke, baik.
yang disampaikan tadi sudah bagus, sudah sesuai dengan kondisi kita saat ini, sudah diberikan contoh pada kehidupan sehari-hari. Yang kurangnya mungkin itu tadi saja, karena memang penggunaan bahasa asing di masa sekarang ini sangat mempengaruhi ya, apalagi kan banyak anak-anak zaman sekarang itu lebih banyak menggunakan bahasa asing ketimbang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi seolah-olah itu bahasa Indonesia itu sedikit terlupakan seperti itu ya. Dari debat yang sudah kalian laksanakan tadi ada yang ingin tanyakan? Ada yang ingin tanyakan? Tidak ada ya. Baik, jika tidak ada, di sini ibu ada game, ada permainan, yaitu namanya papan misteri atau pohon misteri. Oh, tidak terlihat. Ya, baik. Kita di sini ya. Ya. Di sini ada pohon misteri. Sudah ibu beri nomor, yaitu nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Di masing-masing atau di balik buah ini ya, mau saja ini buah apel ya. Nah, di masing-masing nomor ini ada soal yang berbeda. Nanti kalian akan menjawab soal ini yang sudah tersedia ini dengan jawaban yang tepat. Oke? Kalau begitu, ibu cuma minta 5 orang. Mungkin ada yang mau sukarela atau kita bermain? Sukarela atau bermain? Bermain. Oke, kalau begitu kita bernyanyi saja ya. Bernyanyi nanti sambil mengoper spidol ini kepada teman di sebelah kalian. Ada yang tugas lagu apa? Lagu apa? Lagu balon saja ya. Baik, kita mulai. Ayo nyanyi. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, gelap, merah muda dan biru, meletus balon hijau dan Barisa. Stop di mana? Barisa. Silakan maju dulu. Baik, kita ulang lagi ya. Lagu apa lagunya? Kecil, bintang kecil. Aku tunjuk aja. Oh iya, apa? Aku tunjuk. Mbak Andi. Mbak Andi. Iya, silakan. Maju ya. Ini lanjutnya penunjukannya. Citra. Nah, silakan. Kita menunjuk satu orang. Saya mau menunjuk Mbak Amel. Amel. Kurang satu. Ya, kurang satu. Mbak Amel menunjuk satu orang lagi. Suka aja. Ya, 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 silakan guys. Sulit. Yang menang yang maju. Yang menang yang maju. Ya, siapa yang menang? Yang menang ya, Mbak Amel. Kalau gitu urut saja ya. Yang pertama maju. Silakan pilih mau nomor berapa. Diambil. Ya, diambil. Selanjutnya, selanjutnya, dan yang terakhir. Sudah dapat semua ya? Sudah. Kalau begitu silakan dibacakan pertanyaannya kemudian dijawab. Jadi, apa tujuan melakukan debat? Debat dilakukan untuk mempertahankan argumentasi masing-masing individu. Ya benar, jadi tujuan debat itu adalah seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu untuk mempertahankan argumen masing-masing. Lainnya, Dalam kegiatan debat, kita diberi kesepakatan untuk menyampaikan pendapat atau sanggahan yang ditujukan pada moderator. moderator atau apa? Ada yang tahu? Lawan siapa? Lawan. Iya benar. Jadi sanggahan itu ditujukan untuk lawan debat.
dilakukan oleh pihak yang berdebat, baik tim afirmasi maupun tim oposisi adalah menyampaikan kesimpulan. Ya benar, tahapan terakhir itu yaitu menyampaikan kesimpulan. Terakhir, sebelum memulai debat terlebih dahulu harus dirumuskan mosi yang akan diperdebatkan. Ya, jadi sebelum memulai debat itu kita harus merumuskan mosi atau topik yang akan diperdebatkan. Jadi silakan, terima kasih ya. Sama-sama. Oke, silakan mulai debatnya. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Ya silakan Mbaknya. Contoh dari kata denotatif itu apa? Contoh kata denotatif itu bisa biasanya kan dalam bahasa itu bermakna sebenarnya. Jadi harus menggunakan makna yang sebenarnya. Tidak boleh seperti menggunakan kata ganti atau kata apa itu tidak boleh seperti itu ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Boleh. Kalau tidak ada, baik. Tadi kan kita sudah membahas mengenai banyak banget materi tentang debat ya. Apa tadi pengertian dari debat? Apa tadi? Berisi tentang Membahas suatu topik dari pada yang berbeda. ya, debat adalah pertukaran pendapat dengan memberikan alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Ada berapa unsur debat? Yang benar berapa? Ya. Apa saja? Apa saja? Ayo. Yang pertama, mosi. Yang kedua, tim debat. Dan yang ketiga, ya. Jadi itu tadi ya. Berarti kalian sudah paham semua ya, sudah mengetahui